Buat kalian yang masih mencari jati diri, mungkin sekarang sedang mengalami quarter life crisis, atau buat kalian yang sudah hidup terlalu lama tapi lagi feeling lost, kehilangan arah hidup, mungkin sedang merasa berada di titik terendah, buku ini cocok buat kalian. Halo guys, gue Syebro Malisi yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan sambil ngobrolin teori dan materi dari buku Self Improvement atau buku Self Help yang sebenarnya pengen kalian baca tapi belum sempet kalian baca. Di sini gue rangkumin buat kalian untuk mendukung produktivitas kalian sehari-hari. So, buat kalian yang merasa materi kayak gini bermanfaat, please like dan share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe channel ini supaya gue lebih semangat untuk membuat materi-materi yang bermanfaat untuk kalian semua. Start with Why karya Simon Sinek. Yes, buku ini adalah buku yang membahas tentang pola kepemimpinan atau korporasi yang menginspirasi orang-orang untuk mengikuti mereka. Dan yes, gue bilang buku ini cocok buat kalian yang masih mencari jati diri atau yang sedang feeling lost kehilangan arah hidup. Let me explain kenapa buku ini cocok untuk dua-duanya. Simon Sinek membuka buku ini dengan pertanyaan mengapa dimulai dengan mengapa. Dia mengambil contoh tokoh besar seperti Wright bersaudara atau Steve Jobs dari Apple. Alasan dari mengapa mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan ini akhirnya menginspirasi orang lain yang mempunyai tujuan dan alasan yang sama untuk berjuang bersama-sama dalam rangka mewujudkan tujuan dan alasan hidup tersebut. Karena itu, pertanyaan mengapa menjadi penting karena jawabannya adalah core dari apa yang akan kita kerjakan. Bab 1 dari Start with Why, Simon Sinek menjelaskan bahwa kita tinggal di dunia yang tidak dimulai dengan pertanyaan mengapa. Seringkali kita memilih sesuatu berdasarkan asumsi bahwa kita benar-benar tahu apa yang kita pilih. Padahal kenyataannya di lapangan, kita memilih sesuatu berdasarkan apa yang digiring oleh orang lain. Sebut saja strategi marketing, itu adalah manipulasi, seperti manipulasi harga atau promosi. Kita diberikan diskon harga. Atau manipulasi rasa takut, seakan-akan kita tidak akan menemukan kualitas yang sama pada barang yang lain. Atau manipulasi aspirasi, seakan-akan kita tidak akan mendapatkan manfaat yang sama jika kita tidak memilih barang yang sama dengan orang lain. Pada akhirnya kita bimbang memilih sesuatu yang benar-benar baik bagi kita. Manipulasi adalah kebalikan dari inspirasi, yang mana adalah inti dari pertanyaan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua dari Start with Why adalah The Golden Circle, yaitu lingkaran emas, pola berulang yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin besar dalam melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu dimulai dari lingkaran terdalam Why, lalu kemudian How, dan What. Pemimpin besar biasanya melakukan pola dari dalam keluar, yaitu dengan pertama menetapkan pertanyaan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Setelah itu baru mereka menetapkan how, bagaimana caranya mereka melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian mereka menetapkan apa yang akan mereka lakukan. Yang paling penting adalah why atau kenapa, karena ini merupakan alasan seseorang atau korporasi melakukan budaya kerja yang sesuai dengan alasan utama mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Karena itu pula mereka mampu bertahan dalam mewujudkannya, bukan semata-mata karena profit yang mereka tuju paling utama, melainkan tujuan yang lebih tinggi. Karena why biasanya bersifat lebih personal atau pribadi, sehingga kepuasan dirilah yang menjadi tolak ukur keberhasilannya. Disinilah inspirasi berperan, karena sifatnya yang personal, seringkali why dari seorang pemimpin menyentuh hati orang lain yang mempunyai why yang sama, sehingga membuat mereka ikut berjuang untuk menuju ke tujuan yang sama. Bukan demi uang semata, tapi karena mereka ingin mewujudkan tujuan itu demi diri mereka sendiri. Gue ambil contoh dari apa yang dikasih sama buku Start with Why itu sendiri, yaitu perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan yang mengetahui why dari pendirian perusahaan itu, yaitu untuk menantang status quo. Pada saat pembentukan perusahaan Apple, komputer adalah barang yang hanya digunakan oleh korporasi. Lalu Apple menantang status quo, menciptakan produk yang disebut dengan Macintosh yang bisa digunakan oleh setiap individu yang ingin menggunakannya. Sehingga komputer bisa digunakan hampir oleh semua orang di rumah masing-masing. Begitu juga dengan penciptaan iPod dan iTunes. Pada saat itu industri musik sudah lumrah dengan apa yang disebut dengan DVD yang diputar dari rumah masing-masing. Atau juga dari perusahaan Sony yaitu Walkman
yang bisa dibawa kemana-mana namun hanya menyediakan lagu yang terbatas. Apple menciptakan iPod dan iTunes yang menyediakan banyak lagu yang bisa diputar di mana saja. Hal itu bisa terjadi karena Apple sudah mengetahui why dari perusahaannya, sehingga ini menginspirasi pegawainya untuk terus berinovasi, bahkan menginspirasi pelanggannya untuk tampil berbeda dan selangkah lebih di depan. Orang-orang membeli mengapa kita membuatnya, bukan apa yang kita buat. Pelanggan loyal terhadap alasan mengapa Apple membuat produk mereka, sejalan dengan alasan mengapa pelanggan membeli produk untuk gaya hidup mereka masing-masing. Yang ketiga dari buku Start With Why adalah pemimpin butuh pengikut. Why atau mengapa adalah isu perjuangan. Karena itu, ia akan mengundang orang-orang yang memiliki isu perjuangan yang sama. Ketika seseorang selalu diingatkan akan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, pada akhirnya mereka akan mengerjakan tugas lebih dari yang harusnya mereka kerjakan karena keyakinan tinggi akan mencapai tujuan tersebut. Dan ketika seseorang bekerja dengan rasa memiliki tujuan yang tinggi, mereka akan lebih mudah menghadapi masa sulit. Bahkan, mereka akan bisa mencari peluang dan solusi dari masa sulit tersebut. Yang keempat dari Start With Why adalah menggalang orang-orang yang percaya. Why akan sangat terbantu dengan how. Karena how adalah cara, strategi, dan keunikan yang kita gunakan untuk mencapai apa yang kita kerjakan. Karena pada akhirnya kita harus melakukan dan membuat sesuatu kan? How dan what harus berjalan konsisten dengan why, secara terus-menerus dan dalam jangka panjang sehingga bisa mencapai tujuan tersebut. Karena jika how dan what tidak berjalan konsisten dengan why, maka ia akan kehilangan arah dan berjalan tak tentu arah sehingga kehilangan kepercayaan karena tidak mencerminkan lagi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Yang kelima dari Start With Why, tantangan terbesar adalah sukses. Menjadi sukses dan merasa sukses itu berbeda. Ketika ciri kesuksesan sudah mulai terlihat, seringkali kita belum merasa sukses. Karena di level tertentu, ketika semua pekerjaan terasa sudah otomatis, kita akan kehilangan alasan mengapa kita awalnya melakukan pekerjaan itu. Karena itu, kadang-kadang manusia merindukan masa-masa awal ketika mereka mempunyai tujuan yang lebih tinggi, mengapa mereka melakukan pekerjaan itu. Karena itu ada yang disebut dengan pencapaian. Pencapaian berbeda dengan kesuksesan. Pencapaian biasanya bersifat hal-hal yang kasat mata, yang terlihat seperti pencapaian target dan lain-lain. Sementara kesuksesan selalu berkaitan dengan hal-hal yang tak kasat mata, yaitu alasan mengapa kita melakukannya dan apakah kita sudah mencapai alasan tersebut. Yang terakhir dari Start With Why adalah menemukan mengapa. Untuk menemukan mengapa kita melakukan sesuatu atau tujuan yang lebih tinggi mengapa kita melakukan sesuatu adalah bukan dengan cara melihat ke depan kita akan menjadi seperti apa, tapi lebih melihat ke dalam diri kita, yaitu dengan cara melihat diri kita di masa lalu. Mulai dari kita saat lahir dan cara kita dibesarkan oleh keluarga kita. Didikan-didikan apa yang diberikan kepada kita, hal itulah yang melekat kepada diri kita sehingga menjadikan diri kita yang seutuhnya. Menemukan mengapa dari dalam diri kita seringkali bukan hal yang sulit. Yang sulit adalah mempercayai naluri kita untuk tetap setia kepada isu-isu perjuangan yang membentuk diri kita itu sendiri. Itulah 6 pembahasan dari buku Start With Why, yaitu cara bagaimana pemimpin memberikan inspirasi pada orang lain sehingga menimbulkan kesetiaan pada dirinya. Tapi menurut gua, 6 pembahasan dari Start With Why tersebut tidak hanya bisa diimplementasikan kepada korporasi atau pemimpin saja, tapi juga bisa diimplementasikan kepada individu-individu yang sekarang sedang mencari jati dirinya atau mungkin sedang kehilangan arah karena tidak tahu tujuan hidupnya. Yaitu dengan cara bertanya pada diri kita sendiri, mengapa atau alasan apa yang membuat kita bisa berjuang terus-menerus. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang membuat kita benar-benar bahagia? Dan apa yang membuat kita mau berjuang dalam keadaan susah maupun senang? Itulah tujuan kita dan itulah why kita.
Kira-kira itu poin-poin penting yang bisa gue rangkum dari buku Start With Why. Kalau kalian sudah menemukan tujuan hidup kalian, kasih tahu gue di kolom komentar ya. Siapa tahu gue bisa terinspirasi dari tujuan hidup kalian. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Gue Shibro Malesi pamit. See you in the next video.